Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman seniman injection molding. Berjumpa lagi dengan saya. Maaf banget buat teman-teman yang sudah request. Dari kemarin-kemarin belum sempat saya buatkan video dikarenakan berbagai hal. Baru sekarang saya upload video baru. Hari ini ada ada beberapa yang mau saya bahas, yang di request sama teman-teman dari teman-teman injection di channel ini. Yang pertama, ada yang request cara mengadjust molding biar stabil. Terus kemudian yang kedua, request buat video cara menghindari runner putus saat cycle time dicepetin. Terus kemudian yang ketiga, pengertian flashing atau flashing dalam bahasa Indonesia. Terus ada juga yang request cara melepas dead marking di molding, maksudnya itu mungkin ya, dead marking di molding. Terus yang kelima, fungsi-fungsi tombol dan kegunaan daripada apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Oke, yang pertama yang mau saya bahas yaitu cara pengadjustan molding ya. Perlu teman-teman ketahui, dalam pengadjustan molding atau setting molding pada saat pergantian mold sudah pasti sangat berbeda dengan satu mesin dengan mesin yang lain. Atau misalnya berbeda merek, itu udah pasti beda juga pengadjustnya. Tapi tujuannya sama, yaitu supaya molding itu pada saat di auto atau semi auto itu bisa rapat dengan sempurna, tidak ada jarak lagi. Kalau di sini misalnya kita menggunakan Ujin, itu pasti akan berbeda dengan Mitsubishi. Kemudian Haitian berbeda dengan JSW dan seterusnya. Nah, gimana caranya supaya stabil? Maksudnya tidak berubah ya pada saat running atau ganti mold. Itu tergantung daripada mesinnya. Terkadang kita sudah setting 100% high press-nya, terus pas pada saat running produksi atau ganti mold itu berbeda lagi. Nah, kalau misalnya di sini di Wujin itu ada angka-angka standar. Jadi teman-teman harus tahu dulu angka standar yang ada di mesin. Jadi supaya tidak berubah-berubah gitu. Ada yang pakai elektrik misalnya, terus ada yang pakai hidrolik, itu pasti berbeda cara pengadjustnya gitu. Apalagi mesin-mesin yang sudah tua itu, mungkin ya saya juga pernah mengalami seperti itu. Sulit banget untuk mendapatkan high press yang benar-benar defectnya nggak terlalu banyak, misalnya ke flashing atau flashes. Terus yang kedua, untuk menghindari request ya kemarin, gimana bang caranya menghindari gate putus pada saat cycle time dinaikin atau dicepetin. Nah, tapi saya ini belum paham juga nih, maksudnya nempel di mana nih? Nempel di cavity ataupun di core. Nah, tapi yang sering terjadi kalau settingan cycle time dicepetin itu biasanya nempel di cavity. Nah, bisa juga putus di area sprue bus ya.
Nah, sebetulnya kalau punya problem seperti itu, eh coolingnya pakai chiller ya teman-teman. Coolingnya pakai chiller. Jadi pada saat molding kebuka itu runner sudah dingin gitu. Atau bisa juga bisa dicek sprue bus apakah ada kebocoran material atau ada yang leleh ya atau enggak. Sebabnya kalau ada yang bocor sudah pasti runner itu nggak kebawa ke kapiti gitu. Dia nempelnya di maksudnya ke core, dia nempelnya di kapiti ya. Itu seperti itu. Terus kemudian yang yang ketiga, pembahasan bahasa flashing atau flashing itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebetulnya begini teman-teman ya, sebisa mungkin teman-teman mengerti bahasa mesin atau bahasa umum di pack injection, karena itu bisa memudahkan kita lebih cepat belajar dan gampang memahami problem-problem yang ada di mesin. Ya, misalnya di mesin ada ada pokoknya berbahasa Inggris semua gitu. Kalau misalnya kita terjemahin ya dari bahasa di pack ini, itu misalnya nih flashing atau flashes itu artinya kalau misalnya kita masuk ke bahasa translate atau diterjemahin itu artinya berkedip. Masa iya sih kita di packnya itu ada berkedip gitu. Terus bari itu kan sama ya, flashes juga, tapi artinya bari itu mengubur gitu kan. Itu bahasa di pack itu nggak bisa 100% diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, terus kemudian cara melepas dead marking yaitu tergantung dari moldingnya. Kemungkinan molding itu yang maintenance small ya. Kalau itu 100% maintenance small, biasanya orang produksi itu terima beres. Kalau misalnya kita mau melepas itu tergantung dia insertnya seperti apa, bisa dilepas ataupun enggak gitu ya. Terus yang terakhir, fungsi daripada tombol-tombol tombol di sini kan ada cap ada jari seperti ini. Nah, ini manual. Nah, ini manual untuk supaya kita proses di mesin ini manual. Terus kemudian di sini ada yang seperti ini yang bolak-balik, tapi di sini ada tanda garis. Nah, ini artinya dia semi auto. Nah, kalau ini kan bolak-balik melingkar. Nah, ini full automatic seperti itu. Nah, kemudian di sini ada charging. Ini charging. Ini gambar-gambar yang di barel itu di dalam itu skru ya, skru barel. Ini artinya dia mengisi material. Nah, ini untuk sama ngisi material, tapi ini pasti kosong kalau misalnya ini. Nah, kalau ini untuk di purging material atau mengeluarkan dari barel. Nah, ya terus kemudian ini ada gambar seperti ini. Ini tuh untuk open mall. Nah, yang sebelahnya ini adalah untuk close mall. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ini ada ejector buat melepas produk yang nempel di mall core. Nah, ini kebalik berarti ini benar. Nah, ini untuk balik lagi ejektornya buat balik lagi kayak gitu ya teman-teman. Sama, jadi
semua yang di apa namanya tombol-tombol yang di mesin-mesin, semua mesin itu pasti sama gitu. Gambar-gambar yang tadi itu sudah pasti kita bisa tahu. Walaupun misalnya sekarang saya belajar di mesin ini, di mesin A, nanti kita pindah ke PT mana ada mesin B, saya yakin itu nggak bakalan berbeda, sama fungsinya itu sama gitu. Mau charging, mau apa, ejector ataupun open close mall. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian pembahasannya. Mudah-mudahan teman-teman yang request kemarin itu bisa memahami, dan apabila masih kurang pembahasannya mungkin hari berikutnya saya akan ulas lagi pembahasannya. Silahkan di komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.